Kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul A Dirty Carnival. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, kembali saya mengingatkan jika video ini mengandung full spoiler. Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi, tanpa berlama lagi inilah alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Kim Byung yang memukuli adiknya karena bergabung dengan gangster. Di rumahnya, Kim akan bersama ibunya dan sedang memikirkan cara untuk mendapatkan uang guna membayar hutang. 이번 달 선호비 학원비하고 엄마 아깝시야. 너 앞으로 동네 양아치 새끼랑 어울려 다니지 마라. Lalu, terlihat jika Kim sedang berteriak di depan apartemen. Dia berteriak untuk menyuruh orang-orang agar membayar hutang kepadanya. Lalu terlihat jika Kim telah mendapatkan banyak uang dan menyerahkan kepada bosnya yang bernama Sang Chul. Kim pun diberi komisi, namun Kim meminta komisinya dilebihkan. Namun Sang Chul tidak bisa mengabulkan permintaannya karena mengaku adiknya akan menikah. Akan tetapi, Kim mengetahui jika uang itu akan Sang Chul gunakan untuk berjudi. 욕받다. 형님, 좀만 더 챙겨주십시오. 야, 형님, 이 생활 쪽내야 되는 거 아니야? Kim lalu diajak minum oleh bosnya Sang Chul yang bernama Myung. Myung menyuruh Sang Chul agar menyingkirkan pengacara Park dan mengatasi situasi secara diam-diam. Namun Sang Chul khawatir karena itu akan membuat mereka dalam masalah besar. 아따 그 시벌놈이네 그. 아까워서 말이야. 이대로 계속 끌려다닐 수는 없지 않냐. 예. 그러면 저희 다 검사는 좀 Lalu Kim berada di sebuah tempat permainan dan dia akan menjadi penanggung jawab tempat ini. Lalu anak buahnya yang bernama Jongso mengingatkan jika mereka akan ada dalam masalah karena daerah ini merupakan daerah kekuasaan geng yang bernama Three-Way. Lalu di kedatangan seorang pria bernama Hame yang diketahui telah membuat masalah dengan geng Three-Way. 너 삼거리에도 오락실 가서 진상 죽이고 다닌다며. 야, 이거 하겠... Lalu Kim dipanggil oleh teman sekolahnya yang bernama Minho. Mereka berdua pun mengobrol dan diketahui jika Minho merupakan seorang sutradara dan Minho ingin bertemu dengan gangster karena dia akan membuat film tentang gangster. Lalu Kim ditelepon oleh Jongso jika tempat permainannya dihancurkan oleh geng Three-Way. Minho diam-diam merekam pertarungan Kim dan Three-Way. Setelah terjadi kehancuran, gangster itu pergi meninggalkan tempat permainan. Dan Sang Chul menyuruh untuk mengumpulkan pasukan dan mendeklarasikan perang. 전쟁이다. 애들 싹 다 연장 채워서 넘어와. Kim dan gengnya pun bergerak untuk menyerang geng Three-Way. Namun di perjalanan, geng Three-Way telah mengepung mereka terlebih dahulu. Mereka pun selesai bertarung dengan kondisi terluka. Lalu Kim ditelepon oleh adiknya jika ibunya masuk rumah sakit karena ikut berdemo. Kim dan Sang Chul diberitahu oleh bos mereka jika pertarungan menggunakan otot sudah tidak zaman lagi dan mengatakan agar jangan mengulangi lagi. Lalu Myung diberitahu jika pengacara Park ingin bertemu dengannya. 박검사 와 있어? 그거 참나... Lalu Kim memohon kepada Sang Chul untuk memikirkan kembali keputusannya jika anak buah Yongpil yang akan mengurus permainan. Kemudian Kim mengantarkan Myung ke rumahnya. Di sana, Myung memberikan saran jika Kim harus secepatnya mencari sponsor dan menghasilkan uang. 병도 나도 이제 괜찮은 스폰서 하나 잡아서. 예, 말씀 고맙습니다, 회장님. Kim lalu meminta kartu nama pengacara Park kepada Myung dan menyerahkan kepada Jongso. 깐딱 잘못하다가... 그래, 한번 해보자.
조용히 후드 한번 따봐. Lalu Minho bertemu dengan pria bernama Choi dan meminta pendapat tentang skenario film yang akan dia buat. Choi mengaku kurang suka dengan film yang akan Minho buat karena tidak realistis. Minho pun meminta kesempatan lagi dan akan membuat film gangster yang realistis. 저 대표님, 제가 마지막으로 한 번만 더 가지고 온다. Kemudian Kim bertemu dengan Minho. Minho mengaku jika dia baru pertama kali melihat pertarungan gangster di depan matanya. Minho kemudian mengajak Kim ke sebuah tempat. Kim dibawa berkumpul bersama teman-temannya. Setelah berkumpul beberapa saat, Kim meminta izin untuk pergi. Tak lama kemudian datang satu orang teman lagi yang bernama Hyunjo. Di sana Hyunjo membuat tantangan jika dapat menghabiskan kue dalam waktu yang ditentukan, maka akan mendapatkan uang. Lalu datanglah seorang wanita bernama Hyunju. Setelah kedatangan Hyunju, Kim yang awalnya ingin pergi menjadi tetap berkumpul. 야, 어떠냐? 야, 민호야. Setelah berkumpul, Kim ditelepon oleh Jongso. Di sana mereka terus mengikuti kemana pengacara Park pergi. Saat Park berhenti, Jongso menabrak bagian belakang mobil dan meminta maaf. Pada saat Park lengah, Kim dari belakang memukul Park sampai meninggal. 괜찮으세요? 안 다치셨어요? 아, 이 사람이 왜 운전... 명함 좀 봅시다. 아, 예. Kim pun ditawari kerjasama oleh Myung. Myung memiliki sebuah rencana bisnis dan membutuhkan Kim. Namun itu tak akan mudah karena akan berhadapan dengan gengnya Sang Choi. 어려움이 좀 있을 텐데. 그래. 너 때문에 이번에는 아주 깨끗하게 정리. Sementara itu, Sang Choi diberitahu jika Kim dan Myung bertemu dan mengetahui jika Kim telah berhasil membunuh Park. 이런 개 호로 새끼. 병대님 박 검사도 봐버린 것 같습니다. Lalu Kim memperkenalkan Miho kepada anak buahnya. Miho diperbolehkan untuk mendengar cerita tentang gangster. Kemudian Kim berjalan di toko buku dan menghampiri Hyunju yang sedang bekerja. Di sana Kim sedikit menggoda Hyunju. Lalu Kim ditelepon Yongpil jika Sang Choi ingin bertemu. 나야 뭐 네 생각하느라고 여자 못 사겠지. 나 건달이라고? 그래. Di sana Kim diberi undangan pernikahan. Lalu Sang Choi mengatakan jika pengacara Park menghilang yang membuat polisi berdatangan dan mencurigainya. Sang Choi juga sedikit menyindir yang ditujukan untuk Kim. Lalu Sang Choi menyuruh Kim agar menemui seorang bernama Guang setelah acara pernikahan untuk mengambil uang. 이번 주에 결혼식 끝나면 영광 좀 다녀야 쓰겠다. 영광이요? 네. Sang Hui lalu memberitahu jika dia, entah Kim atau siapa, akan pergi setelah acara pernikahan dan menyuruh untuk membereskannya dengan rapi. Sementara itu, Kim mengatakan kepada Jongso jika Sang Choi telah mengetahui semuanya. Acara pernikahan pun tiba. Di sana Kim datang dengan gengnya. Lalu Hama disuruh Sang Choi untuk mengantarkan orang-orang ke bandara. Saat di mobil, tiba-tiba Song Joong mencekik Hama dari belakang. 웨딩카 준비됐습니다. 그래? 형, 보자. 에이. Sementara itu, Kim mendekati Sang Choi di toilet. Saat Sang Choi lengah, Kim mengambil pisaunya dan menyerang Sang Choi. 이거 아니냐? 여기저기서 친구들이 많이 왔습니다. Di luar toilet, anak buah Kim mengalihkan perhatian agar tidak ada kecurigaan. Lalu Kim kembali mendatangi Hyunju di toko buku. Kim membeli banyak buku dan mengaku untuk karyawannya. Lalu Kim mengajak Hyunju makan malam. Saat makan malam, mereka berdua mengobrol tentang masa-masa sekolah. Hyunju mengaku jika dia masih tidak percaya jika Kim menjadi gangster karena dahulu dia merupakan orang yang baik. Kim lalu mengatakan jika dia tidak seburuk yang dipikirkan. Kim pun datang ke toko sepatu dan membelikan sepasang sepatu yang bagus. Di dalam mobil, dia melihat Hyunju yang diperlakukan sedikit kasar oleh seorang pria. Kim pun mengikuti mereka. Dan ternyata pria itu terus mendekati Hyunju meski sudah memiliki seorang istri. 현주야. 야, 여기서 그 얘기가 왜 나와? Kim pun menghampiri mereka dan menyuruh Hyunju untuk masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian terjadilah perkelahian antara Kim dan si pria itu. 가있으라고. 야, 안서? Hyunju yang melihat perkelahian mereka merasa takut dan menyuruh agar Kim tidak lagi menemuinya. 왜 이래? 내가 그렇게 잘못한 거냐? 앞으로 나 찾아오지. 그니까 나 찾아오지 말라고.